Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 1% lebih dan mencapai angka 7004. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downturn-nya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham UMVR. UMVR bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 3.540. Dan bisa kita lihat cara pergerakan UMVR saat ini memang masih belum oke. Satu minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya sempat turun menyentuh atau mendekati harga 3.420. Satu minggu terakhir pelan-pelan mulai naik dan saat ini kembali naik di atas harga 3.500. Jadi sebelumnya harga 3.500 merupakan support yang menahan penurunan dari saham UMVR. Tapi setelah berhasil rebound, UMVR mencoba untuk break garis EMA 150, ternyata gagal break. Kembali turun di bawah garis EMA 50 dan malah sempat berada di bawah 3.500. Tapi saat ini sudah kembali rebound dan naik di atas 3.500. Dan jika kita perhatikan, ada keluar pemberita bahwa UMVR akan bagikan dividen sebesar 63 per lembar saham. Dan untuk jadwalnya bisa kita lihat, teman-teman harus hold saham ini apabila mau dapatkan dividen sampai penutupan tanggal 6 Desember. Apabila tanggal 7 teman-teman sudah menjual saham UMVR, teman-teman masih bisa dapatkan dividen. Dan tanggal pembayaran dividen bisa kita akan dibayarkan tanggal 19 Desember. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dan asing juga terpantau satu minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham UMVR. Jadi pada saat kenaikan satu minggu terakhir ini, asing kembali masuk akumulasi. Jadi UMVR secara pergerakan mulai membaik, tapi ingat ini belum mengkonfirmasi bahwa UMVR akan mulai reversal trend. Karena saat ini masih berada di bawah kedua garis EMA. Apalagi sebelumnya juga sempat naik di atas garis EMA 50 tapi gagal break garis EMA 150, melemah kembali. Sehingga selalu saya jelaskan apabila sebuah saham belum berhasil naik di atas kedua garis EMA, saya pribadi belum menganggap itu akan mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan karena masih ada akumulasi, saya lihat UMVR masih ada potensi untuk lanjut naik kembali mengetes resisten berikutnya di 3.600. Jadi hari ini sempat naik mendekati 3.600 di sekitar 3.580, ternyata ditutup di sekitar 3.540. Jadi satu minggu ke depan saya lihat UMVR masih ada potensi untuk mengetes target harga ini. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di garis EMA 50 di harga 3.660. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham SMRA. Bisa kita lihat, SMRA saat ini juga mencoba untuk mulai uptrend, tapi sampai saat ini memang masih tertahan di resisten EMA 150 di harga 610. Jadi setelah gagal break garis EMA 150 bisa kita lihat SMRA kembali turun mengetes support EMA 50 di harga 585 dan hari ini kembali bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Sehingga cara pergerakan ini masih sideways, tapi SMRA juga menurut saya masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya saham ini selama masih kuat di atas garis EMA 50. Dan apabila berhasil break maka SMRA akan mulai bergerak trend dengan target berikutnya menurut saya di sekitar 630. Jadi cara pergerakan SMRA menurut saya masih menarik untuk dipantau. Dan jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih hari ini masih terlihat ada sedikit akumulasi, asing juga terpantau hari ini masih masuk akumulasi. Dan jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi saham SMRA. Jadi saya lihat SMRA minggu ini masih ada potensi untuk kembali mengetes garis EMA 150, jadi besok masih ada potensi untuk mengetes. Apabila terpantau berhasil naik plus ada akumulasi maka potensi untuk break minggu depan makin besar sehingga SMRA berpotensi untuk lanjut bergerak naik
pada minggu depan. Jadi tetap kita harus pantau apakah besok berhasil naik di atas garis EMA 150. Apabila teman-teman ingin coba entry, wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di support EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya saya coba analisa saham ERA yang bisa kita lihat cara pergerakan saat itu juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi ERA jika kita perhatikan sebelumnya sempat turun di bawah 340, sempat melemah di sekitar 330 sampai 328. Hari Senin juga sempat turun mengetes atau mendekati 328, tapi tetap pada saat penutupan ini terbentuk candle hijau dan saat ini kembali naik di atas 340 kembali. Jadi saat ini ada potensi untuk mulai terbentuk high low, sehingga ada potensi untuk mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Tapi jika kita perhatikan ERA untuk garis EMA 50 saat ini masih lumayan jauh di sekitar 396 sampai 400 yang merupakan resisten lumayan kuat untuk ERA saat ini. Dan untuk resisten terdekat ada saat ini di sekitar 380. Dan memang saat ini ERA walaupun satu minggu terakhir juga mencoba untuk bangkit, ingat ini belum menandakan ERA akan mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan sini, satu minggu terakhir memang hari ini masuk akumulasi, tapi satu minggu terakhir ini asing masih terus distribusi sama ERA. Dan kenaikan hari ini pun bisa kita lihat ini bukannya ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk ERA memang saya lihat masih ada potensi untuk target terdekat di 370 sampai 380, tapi potensi untuk break seperti masih akan sangat kecil apabila belum terlihat ada akumulasi besar untuk saham ERA. Apalagi bisa kita lihat kenaikan beberapa hari terakhir ini candlenya kurang begitu oke. Jadi tetap harus hati-hati apabila terpantau ERA gagal break garis resisten 380, masih ada potensi kembali menuju 340. Selanjutnya saham MIDI, jika kita perhatikan saat ini masih bisa bertahan di support 450. Beberapa kali bisa kita lihat mengetes support ini MIDI masih bisa bertahan. Hari Rabu kemarin juga sempat kembali mengetes 450, masih bisa bertahan, dan hari ini naik hampir 4% ke 472. Jadi sudah berhasil rebound dan mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi untuk MIDI apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar 450, Musa saat ini juga masih bisa dipantau. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini, jika kita lihat ini masih ada sedikit akumulasi dan asing juga melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi MIDI Musa masih bisa dipantau untuk buy on breakout. Jadi tunggu konfirmasi MIDI berhasil break garis EMA 50 yang saat ini di harga 470. Apabila berhasil break, MIDI akan mulai membaik secara tren, akan mulai uptrend lagi dengan target jangka pendek di 480 sampai target lebih jauh atau resisten lebih kuat di 490. Dan jika kita lihat di atasnya masih ada resisten psikologis di harga 500 yang sebelumnya beberapa kali mencoba ditembus MIDI ternyata gagal dan mulai melemah secara tren. Jadi walaupun berhasil rebound dan lanjut naik, tapi tetap harga 500 merupakan resisten kuat sehingga dipertimbangkan untuk take profit apabila gagal melewati harga 500 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.